di sini saya akan mempresentasikan resensi artikel dari kelompok KSI. Pertama itu artikel pertama dengan berjudul Penerapan Teori Belajar Humanistik dalam Pembelajaran. Penulis Di Nyoman Bernie. Dalam artikel ini membahas penerapan teori belajar humanistik dalam pendidikan. Artikel menekankan pentingnya pendidikan, yaitu menghargai identitas manusia sebagai subjek yang sadar. Pendidikan harus bersifat demokratis dan mendukung pemikiran anak dalam proses belajar. Teori humanistik berfokus pada pengembangan siswa dan penekanan terhadap keberagaman. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadi teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat kolektif. Temuannya yaitu penulis menekankan bahwa dalam artikel ini pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi memperhatikan perkembangan karakter siswa, menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif, dapat memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Dan itu artikel juga mengidentifikasi berbagai pendekatan dan teori yang berguna dalam implementasi pendidikan humanistik. Artikel merujuk pada pandangan Honey, Bloom, dan Kroll yang memberikan berbagai perspektif dalam proses belajar. Keberagaman dalam metode diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Dengan penerapan teori ini, pendidik diharapkan dapat memberikan pengalaman yang belajar yang efektif dan terstruktur, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya itu artikel 2, berjudul Implementasi Teori Belajar Behavioristik dalam Pembelajaran. Penulis Elvia Bibi Syabana, Dick Kauser-Farlinsky, dan Rahmat Sadri. Artikel ini membahas teori belajar behavioristik dalam konteks pendidikan. Artikel menjelaskan bahwa teori ini berfokus pada hasil yang dapat diukur dan diamati dengan penguatan positif dan negatif sebagai alat untuk membentuk perilaku siswa. Melibatkan metode pengulangan dan pelatihan untuk membentuk kebiasaan dalam pembelajaran. Teori belajar behaviorisme berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, dianalisis, dan diuji secara objektif. Pendekatan ini memiliki kontribusi mencapai perubahan pemikiran, perasaan, dan pola perilaku dari individu. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Penerapan teori behaviorisme bertujuan untuk membentuk perilaku yang diinginkan dalam diri siswa melalui penguatan positif. Temuannya yaitu dari studi ini diperoleh diskusi rinci tentang teori pembelajaran behaviorisme dalam konteks pembelajaran. Teori ini merupakan bagian dari psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sementara mengabaikan aspek mental seperti minat, emosi, dan perasaan pribadi. Dari sudut pandang behavioris, proses pembelajaran merupakan hasil dari interaksi antara rangsangan yang dapat diamati sudut pandang behavioris, proses pembelajaran merupakan hasil dari interaksi antara rangsangan yang dapat diamati dan respon. Penelitian ini mengklaim bahwa pembelajaran diukur melalui perubahan perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan dan penguatan adalah faktor kunci dalam membentuk kebiasaan baru pada individu. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa walaupun perubahan mental mungkin terjadi setelah pembelajaran, faktor-faktor ini dianggap tidak penting dalam behavioris karena tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, pengukuran hasil belajar menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas proses pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadal Al-Qadri dari kelas PBIB. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Itu artikel ketiga yang berjudul Teori dan Praktis Pendekatan Konstruktivisme dalam Pembelajaran. Penulis Haji Dadang Supardan. Artikel ini membahas pendekatan konstruktivitis dalam pembelajaran. Pendekatan ini telah menjadi salah satu metode yang paling populer dalam pendidikan modern. Penulis Haji Dadang Supardan menjelaskan bahwa konstruktivisme bukan hanya strategi pengajaran, itu juga merupakan filosofi yang membentuk cara pandang kita terhadap proses pembelajaran.
Penulis mengutip tokoh penting dalam psikologi dan pendidikan, termasuk Johnny Dewey, Janet Piaget, dan Levi Vygotsky. Dia menguraikan prinsip-prinsip dasar konstruktivisme yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi sosial dan pengalaman. Artikel ini juga menyoroti kebutuhan akan lingkungan belajar yang mendukung. Artikel ini juga yang mendukung di mana siswa merasa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi ide-ide baru. Temuan dari artikel ini fokus pada pentingnya dan penggunaan pendekatan konstruktivitis dalam pembelajaran. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa memainkan peran aktif dalam membentuk pengetahuan mereka. Penulis menunjukkan bahwa konstruktivisme didasarkan pada ide-ide tokoh kunci dalam psikologi dan pendidikan. Tokoh-tokoh ini berargumen bahwa pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif, itu bagian melalui pengalaman dan interaksi sosial. Konstruktivisme menyarankan bahwa setiap orang memiliki cara yang unik dalam memahami dan menginterpretasikan informasi berdasarkan latar belakang sosial. Secara efektif, bekerja sama dengan teman-teman sebaya mereka dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang sedang dipelajari. Penulis juga menekankan bahwa proses belajar yang efektif melibatkan pengajaran yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi ide-ide besar dan memecahkan masalah melalui pendekatan yang berfokus pada diskusi dan refleksi. Baik, yang selanjutnya itu artikel keempat yang berjudul Interaksi Teori Belajar Humanistik dalam Praktik Pembelajaran Berindiferensiasi di Sekolah Dasar. Penulis Yeni Widayati, Ahsanul Huda, Bambang Sumarjoko, Endang Fauziati. Artikel ini menganalisis penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4 SD Negeri 4 Karangsari Jatiyoso, Karanganyar. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa interaksi teori humanistik dapat meningkatkan kreativitas dalam percaya diri siswa. Temuan tentang artikel ini, yang pertama itu penerapan teori humanistik dalam pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan kreativitas dan percaya diri siswa. Siswa lebih aktif dalam bertanya dan terlibat dalam proses pembelajaran. Terdapat peningkatan nilai rata-rata kreativitas siswa dari 65 menjadi 85 setelah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya itu artikel kelima yang berjudul Relevansi Teori Belajar Behaviorisme terhadap Pendidikan Agama Islam oleh Yoga Anjas Pratama, membahas penerapan teori behaviorisme dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi teori belajar behaviorisme yang berfokus pada stimulus dan respon. Dalam proses pendidikan Islam, penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan analisis konten untuk mengkaji hubungan antara teori behaviorisme, terutama Edward Lee, Don Dorothy, dan John Brodus Watson dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Penulis menemukan bahwa teori behaviorisme dapat membantu dalam proses pembelajaran pendidikan Islam dan ada keselaraan antara prinsip-prinsip behaviorisme dengan ajaran Islam. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teori psikologi dapat diintegrasikan dalam praktik pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya temuannya yaitu penulis menemukan bahwa teori behaviorisme dapat membantu dalam proses pembelajaran pendidikan Islam dan ada keselaraan antara prinsip-prinsip behaviorisme dengan ajaran Islam.
Temuan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teori psikologi dapat diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan antar artikel. Perbandingan antar artikel humanistik, behavioristik, dan konstruksi. Jadi, pada aspek fokus, teori humanistik berfokus pada aktualisasi diri siswa dan pengembangan karakter, menghargai keunikan setiap individu. Pendidikan harus membantu siswa memahami diri mereka dan lingkungan mereka. Dan pada behavioristik, teori behavioristik berfokus pada hasil yang didapat dan diukur dan teramati. Fokus utama adalah pada selanjutnya yaitu perbandingan antar artikel dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek fokus. Dalam teori humanistik itu berfokus pada aktualisasi diri siswa dan pengembangan karakter dan menghargai keunikan setiap individu. Pendidikan harus membantu siswa memahami diri mereka dan lingkungan mereka. Dalam behavioristik, ini berorientasi pada hasil yang didapat dan diukur dan teramati. Fokus utama adalah pada perubahan perilaku melalui penguatan positif dan negatif. Dalam konstruktivisme, itu menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga menciptakan pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, dalam aspek metode. Dalam humanistik itu menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip humanistik dalam pendidikan dengan penekanan pada pengalaman dan interaksi. Dalam behavioristik itu menggunakan kajian literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis teori behavioristik serta praktiknya dan fokus pada penguatan dan pengulangan. Selanjutnya, dalam konstruktivisme itu menggunakan kajian pustaka untuk menguraikan teori-teori yang mendasari konstruktivisme dengan referensi dari tokoh-tokoh penting dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya, dalam aspek temuan yaitu dalam humanistik itu lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif dapat meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri siswa. Pendidikan harus mendukung pemikiran kritis dan eksplorasi individu. Dalam behavioristik itu temuannya pengulangan dan pelatihan diperlukan untuk membentuk kebiasaan siswa. Perilaku baik harus diperkuat, sementara perilaku buruk harus dikelola dengan penguatan negatif. Sementara dalam konstruktivisme, interaksi sosial dan pengalaman kolektif siswa sangat krusial dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk bekerjasama dan mengeksplorasi ide-ide baru. Selanjutnya itu temuan penting dalam artikel. Dalam artikel humanistik itu temuan itu menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kreativitas siswa. Dan selanjutnya itu temuan penting dalam artikel. Dalam artikel humanistik itu menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kreativitas siswa. Pendidikan harus menciptakan lingkungan yang menghargai keunikan individu dan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Dan terakhir, hasil studi menunjukkan bahwa siswa yang belajar dalam lingkungan yang inklusif lebih percaya diri dan kreatif. Dalam teori behavioristik itu, yang pertama, teori ini menyoroti pentingnya penguatan dalam membentuk perilaku yang diinginkan, menggunakan prinsip penguatan positif untuk mendorong perilaku baik, diikuti dengan pengurangan perilaku buruk melalui penguatan negatif. Dan terakhir, temuan menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pujian atau hadiah lebih cenderung mengulangi perilaku positif. Dan dalam teori konstruktivisme itu menekankan perlunya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana siswa berkolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain. Dan proses pembelajaran yang efektif melibatkan eksplorasi, diskusi, dan refleksi yang memungkinkan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Temuan menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran konstruktivisme lebih mampu